before Game of Thrones. Saat Robert sampai di King's Landing, Jon Arryn dengan cepat memahkotai Robert menjadi raja di Seven Kingdom. Tywin Lannister memberikan tubuh Elia Martell serta anak-anaknya sebagai pembuktian bahwa ia membantu dalam rebellion yang berlangsung. Di mana Ned merasa hal yang dilakukan oleh Lannister adalah hal yang tidak senonoh dan sadis. Tetapi Robert merasa puas, karena bagi Robert mereka adalah Dragonspawn. Ned pun berkata kepada Robert bahwa Lannister harusnya dihukum atas perlakuan mereka yang membunuh Elia Martell serta anak-anaknya yang masih berusia dini. Tetapi Robert bersikeras membela para Lannister dan berkata bahwa itu adalah peperangan dan itulah yang seharusnya dilakukan. Robert dan Ned bertengkar hebat untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Karena pertengkaran mereka, Jon Arryn menyarankan Ned untuk membantu siege di Storm's End. Saat Ned kembali, kematian Lyanna lah yang memperbaiki hubungan mereka. Keduanya berduka atas kematian Lyanna. Robert merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena wanita yang telah ia perjuangkan dengan semua peperangan tersebut meninggal sebelum mereka menikah. Begitu pula dengan Ned, yang keluarganya telah menjadi korban dari Targaryen selama ini. Setelah peperangan dilalui demi Lyanna, tetapi semua terasa tersia-siakan bagi mereka berdua. Stannis yang telah diselamatkan oleh Ned pun ditunjuk sebagai Master of Ships, dan ditugaskan Robert untuk mengambil alih Dragonstone serta memburu Targaryen yang tersisa di sana. Stannis pun berhasil mengambil alih Dragonstone, tetapi ia gagal dalam membunuh Targaryen yang tersisa. Mendengar kabar ini, Robert pun murka. Lalu ia menghukum Stannis dengan cara memberikan Storm's End kepada Renly, adik mereka yang paling muda. Dan Stannis diberikan Dragonstone. Setelah itu, Robert menikahi Cersei Lannister, menjadikan mereka King and Queen of the Seven Kingdom. Ned yang kembali ke Winterfell dan istrinya telah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Robb Stark. Dan ia membawa seorang anak yang dibesarkan bersama putranya dan diberi nama Jon Snow. Setelah beberapa tahun Robert memerintah, ia merasa jenuh karena harus mendengarkan seluruh permasalahan di Seven Kingdom. Pada suatu hari, Robert yang sedang mengikuti rapat di Small Council hampir mati kebosanan. Robert pun tidak mendengarkan apapun di rapat tersebut, padahal semua orang di Small Council berceloteh akan masalah-masalah di Seven Kingdom. Tiba-tiba seseorang masuk membawa surat yang masih dilengkapi dengan seal yang belum dibuka, dan memberikannya ke Grand Maester Pycelle. Semua orang termasuk Robert terdiam dan mata mereka tertuju pada Grand Maester Pycelle. Dengan suara yang terbata-bata dan ketakutan, Pycelle berkata, "Greyjoy dari Island telah melakukan rebellion." Mendengar ini, Robert berdiri dari kursinya. Ia melipat tangan ke belakang tubuhnya dan berjalan ke jendela yang dapat melihat ke tengah King's Landing. Jika seseorang dapat melihat wajah Robert pada saat itu, matanya berapi-api dan terdapat senyuman kecil di wajahnya, karena ia membayangkan peperangan besar yang akan terjadi. Kembali pada saat rebellion berlangsung, Quelon Greyjoy merupakan pemimpin dari Iron Island. Balon Greyjoy, anak tertuanya, membujuk Quelon untuk membantu para rebellion, agar dapat mendapatkan sisa-sisa dari peperangan. Quelon pun setuju dan berlayar ke Mouth of Mander, dan kapal mereka diserang dan berhasil memenangkan pertarungan. Tapi Quelon terbunuh dalam peperangan tersebut. Balon yang merupakan anak tertua tidak memerintahkan mereka untuk maju, membantu rebellion, tetapi mereka memutuskan untuk kembali ke Iron Island. Dan ia berjanji kepada Ironborn bahwa ia akan mengembalikan masa kejayaan para Ironborn melalui Old Ways, lalu memerintahkan pembuatan banyak kapal-kapal besar yang akan menjadi Iron Fleet. Dan pembangunan ini berlangsung selama 5 tahun lamanya, sampai ia berani menyebut Robert lemah dan mendeklarasikan Rebellion of the Iron Island. Sekian rangkuman dari Before Game of Thrones Part 3. Jika kamu suka video ini, tolong klik like, subscribe, and share. Terima kasih.